Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu dan akses menuju ilmu, kesempatan mempelajari Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan isi Riyadhus Shalihin itu ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga dengan kita mengkaji Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, ini adalah anak tangga yang membuat kita menjadi salah satu hamba Allah yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim, mempelajari cara membaca, makharijul huruf, sifatil huruf, atau mempelajari tafsir, makna, dan pentadaburannya. Bahkan bagaimana mengamalkannya. Makanya kan Abu Abdurrahman As-Sulami menyatakan para sahabat dulu tuh belajar Al-Quran tuh itu kan nata'allam al-ilma wal-amal, kata beliau. Itu setiap orang dari para sahabat itu belajar bagaimana berilmu dan bagaimana beramal. Jadi belajar ilmu dan belajar amal itu ketika mereka belajar Al-Quranul Karim. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita kesempatan seperti ini, dan mintalah pertolongan agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi.
kembali bersama ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ketika para sahabat merasa berat ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai mereka berlutut loh hadirin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sampaikan kita nggak bisa ngelakuin ini. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian ingin mengucapkan, merespon sebagaimana respon orang-orang yang mendapatkan 2 kitab suci sebelum kalian? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami maksiati. Yang benar adalah qulu sami'na wa ata'na, katakanlah kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana, kami mohon ampun ya Allah, atau ampunilah kami ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Hadirin Allah muliakan, jadi disuruh sama Nabi SAW mengucapkan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Lalu kalau salah minta ampun gitu loh. Kalau salah minta ampun, beristighfar, dan yakinlah bahwa kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma iqtara'aha al-qaum wa dhalat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha. Dan ketika para sahabat mengikuti arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lisan-lisan mereka itu tunduk, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, ya Allah ampunilah kami dan hanya kepada Engkau kami kembali. Nggak ngejawab, nggak ngebantah, nggak mengedepankan logika di hadapan wahyu. Maka Allah turunkan ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat yang berikutnya, ayat 285, jadi turun. Kata para ulama, ini pujian buat mereka. Apa isinya? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan seluruh yang Allah turunkan dari Rabb-nya, atau yang seluruh hal yang diturunkan dari Rabb-nya. Dan begitu juga dengan orang-orang yang beriman, mereka pun mengimani apa yang Allah turunkan. Ini pujian jamaah. Nah begini, jadi beriman dulu. Imani dulu. Jadi Rasul beriman, orang-orang beriman pun beriman.
kullun amana billah, semua mereka itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab suci, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Semua beriman kepada rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita nggak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan mereka mengatakan, lihat dipuji lagi, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Rabb kami, dan hanya kepada Engkau tempat kembali. Hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang imannya Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, dan bagaimana ketaatan mereka, ketundukan mereka, dan di waktu yang sama mereka meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, gitu loh. Dan ini mencakup beriman kepada seluruh yang Allah sampaikan tentang dirinya, baik nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini juga mencakup seluruh apa yang Nabi sampaikan dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ini mencakup beriman kepada seluruh para malaikat, beriman kepada seluruh Rasul, seluruh kitab dan seluruh Rasul. Bahkan orang-orang beriman itu mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami itu nggak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, dalam arti membeda-bedakan keimanan. Kami beriman kepada seluruh mereka. Makanya hadirin, kita kan beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau boleh kita mencela Nabi Isa. Kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Gitu hadirin. Kenapa? Karena di dalam konsep kita, kalau kita mendustakan seorang Rasul, itu artinya mendustakan semua Rasul. Gitu hadirin. Jadi pada saat seseorang mendustakan seorang Rasul, itu sama saja mendustakan semua Rasul. Makanya masih ingat nggak apa yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105? Apa yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105? Allah berfirman bahwa kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para Rasul. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para Rasul. Para Rasul. Nah ini kan menarik sekali hadirin ya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para Rasul. Padahal yang didustakan secara kasat mata oleh kaumnya Nabi Nuh siapa? Ya hanya Nabi Nuh. Emangnya Nabi Musa udah lahir ketika itu? Emangnya Nabi Isa udah lahir pada saat itu?
Namanya Nabi Muhammad SAW udah lahir pada saat itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW kan belum pada lahir. Dan yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh kan hanya Nabi Nuh. Dan oleh karena itu kalau kita baca buku-buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, kaidah mengatakan barang siapa mendustakan satu rasul maka dia mendustakan semua rasul. Karena mendustakan seorang rasul itu sama saja mendustakan yang mengutus rasul tersebut, gitu loh. Makanya orang-orang beriman la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita ini nggak membeda-bedakan iman kita dengan satupun para rasul. Jadi hadirin Allah muliakan. Intinya Allah memuji Allah memuji Rasulullah dan orang-orang beriman karena mereka beriman dengan seluruh rukun iman dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok beriman dengan semua rukun iman? Iya. Kan rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Yang pertama iman kepada Allah. Kullun amana billah, itu. Beriman kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Beriman kepada malaikat wa malaikatihi. Terus yang ketiga kitab-kitab sucinya wa kutubihi, yaitu. Lalu beriman kepada nabi dan rasul wa rusulihi, yaitu. Terus berhenti sampai situ. Tapi ayatnya udah sampai situ. Oh, belum. Terus kita beriman kepada apa? Allah, malaikat, kitab suci, rasul. Terus yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Mana hari kiamatnya, Ustaz? Itu ada. Mana? Itu nggak ada. Ada. Coba lihat kalimat terakhir dari ayat ini, wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau kami kembali. Tempat kembali itu kan hari kiamat, hadirin, hari akhir. Maka kata para ulama itulah rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, gitu. Terus ada yang nanya lagi, nah rukun iman yang keenam di mana? Iman kepada takdir. Sebagian para ulama mengatakan di ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Gitu, hadirin. Makanya dua ayat ini tuh disunahkan untuk dibaca di waktu malam kan, dan akan menjaga kita. Dan cukup penjagaan dengan dua ayat ini, nanti kita jelaskan. Tapi kita bahas ini dulu. Jadi ayat ini tentang iman. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya Allah memuji orang-orang beriman yang mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya diresponkan setelah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, baru diturunkan ayat ini. Mereka mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin Allah muliakan. Allah ingin menjelaskan orang-orang beriman itu, sekali lagi, kalau dapat perintah, larangan, dapat berita dari Allah, udah sami'na wa ta'na. Mereka nggak akan mengatakan sami'na wa asaina. Ya.
Mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat, kami dengar dan kami taat, kami dengar dan kami taat. Dan ini ada kaitannya dengan iman mereka, bahkan bukan ada kaitannya, emang nggak bisa dipisahkan. Inilah iman itu sendiri. Makanya untuk bisa sami'na wa ata'na harus beriman dulu sama Allah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Itu dulu. Kenapa? Karena susah dan nggak bisa bagi orang yang nggak beriman bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha sempurna. Kalau orang nggak beriman dengan ini, gimana dia mau sami'na wa ata'na? Kalau pasien belum percaya bodoh di hadapannya ini dokter terbaik, bagaimana dia bisa menjalani seluruh, atau nggak usah terbaik deh, kalau orang ini belum percaya bahwa yang di hadapannya itu dokter yang punya kualitas, kan susah dia ngikutin saran dari pak dokter tersebut. Paling kita, orang ini siapa sih, benar tuh dia dokter, kok sarannya agak aneh, itu dokter terbaik di Indonesia. Oh gitu, iya. Oh, jadi diikutin aja, ya ini yang terbaiknya mas, ayo oke deh aku ikutin gitu. Jadi dia harus percaya dulu. Gitu kan hadirin. Kalau misalnya kita belum percaya bahwa yang di hadapan kita ini pebisnis terbaik atau advisor bisnis terbaik di Indonesia, mungkin kita nggak mau ngikutin dia. Aneh banget sih masukannya, ini dia yang terbaik nih. Oh gitu, iya. Oke. Jadi jamaah sekalian, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Mbak, aku masih ragu nih, kata dokter tersebut, aku harus tindakan. Mau second opinion, nggak masalah sih second opinion, tapi perlu kamu tahu, semua dokter yang ada itu muridnya dokter yang suruh kamu tindakan. Dia yang terbaik. Oh, dia yang terbaik ya? Iya, dia yang terbaik. Ya udah deh, ikut aja. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang benar-benar beriman bahwa Allah lah Al-Muhsin, yang maha terbaik, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Jamil, yang maha indah. Yahdi lillati hiya aqwam, selalu mengarahkan kepada hal yang terbaik gitu loh. Selalu mengarahkan kepada yang terbaik. Kan begitu hadirin. Bukan hanya diarahkan ke yang baik aja, ini ke solusi yang terbaik. Masih ingat surat Al-Isra ayat 9? Al-Isra ayat 9. Apa kata Allah tentang Al-Quranul Karim? Inna hadzal Quran
yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk dan hidayah ke hal yang paling baik, hal yang paling baik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Selalu mengajak kepada yang paling baik. Nah, kita beriman nggak dengan ayat ini? Kalau kita benar-benar percaya, yakin, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dalam surat Al-Isra 9 ini, otomatis kan nggak ada opsi lain dalam merespon kecuali sami'na wa ata'na, hadirin. Nggak ada opsi lain. Oh, ini yang terbaik kok. Ini yang terbaik. Gitu, hadirin. Iya kan? Makanya kan kelanjutan ayat tersebut, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mengimani, yang mengerjakan amal soleh. Nah, imannya itu melahirkan buahnya amal soleh. Anna lahum ajran kabira, mereka akan dapat ganjaran dan pahala yang sangat besar. Gitu, jemaah. Oh, ini diterjemahkan jalan yang lebih lurus ya? Enggak. Aqwam di sini itu superlatif, hadirin, bukan komparatif. Jalan yang paling lurus, itu, yang paling baik, bukan yang lebih. Gitulah. Jadi ini superlatif. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi udah sami'na wa ata'na aja dulu, ini yang terbaik. Nah, baru namanya juga manusia, jemaah, yang punya banyak khilaf, banyak kekurangan, yang ada kalanya capek, lemah, yang punya emosi, yang punya nafsu, yang digoda terus oleh syaitan. Pastilah dalam menjalani konsep yang terbaik ini punya kekhilafan, tergelincir atau jatuh. Nah, baru ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah Rabb kami, ampunilah kami. Apalagi sekali lagi tadi Al-Quran ini mengajak kita mengerjakan yang terbaik. Yang namanya terbaik itu kan semua yang terbaik tuh, semua yang terbaik itu kan ada tingkat kesulitan, hadirin. Gitu loh. Seringkali kita lebih mudah mengerjakan sebuah opsi ya karena opsi itu rendahan, gitu loh. Coba kalau disuruh pakai opsi yang terbaik, aduh berat sih, aku nggak kuat. Nah, itu kadang-kadang. Nah, otomatis dalam mengerjakan hal-hal yang terbaik kan pasti ada kelemahan, ada kekhilafan, ada kekurangan.
ya udah minta maaf aja udah, tapi jalan dulu gitu loh. Tapi jangan ditolak, udah sami'na wa ata'na, terus nanti kalau tergelincir gimana? Ya taubat gitu hadirin, taubat. Jadi enaknya konsep kita tuh itu, udah sami'na wa ata'na, perjuangkan semaksimal mungkin. Kalau ada salah, ada khilaf, ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah diri kami. Jadi jangan ditentang dulu kalau udah ada perintah dan ada larangan. Nanti kan, Ustadz, aku udah berusaha meninggalkan hobiku yang aku geluti selama 40 tahun. Nah itu sering, kadang-kadang tuh masih ada terbesit-terbesit gitu tuh. Atau aku udah coba berusaha tinggalin, yang namanya juga kebiasaan selama 35 tahun, ya pastilah ada ini. Ya udah taubat, taubat. Tapi tinggalkan dulu. Habis itu taubat deh. Itu kata para ulama. Gitulah hadirin. Kata Imam As-Sa'di, hamba itu labudda an yahsula minhu taqsirun fi huquqillah. Hamba itu pasti punya kekurangan dan kelemahan dalam menunaikan hak-hak Allah. Maka dia butuh bertaubat sepanjang hidupnya gitu. Jadi gitu aja gitu loh. Dan ini konsep paling indah. Sami'na wa ata'na dulu, berjuang begitu ada kesalahan, kekurangan, bukan kartu mati, tapi istighfar dan taubat. Coba lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Gitu jamaah sekalian. Dan yakin kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memberikan pahala, atau Allah akan mengancam kita dengan hukuman kalau kita nggak bertobat ketika melakukan kesalahan. Jadi hadirin, fokusnya ke Allah aja dulu, jangan ke makhluk A, makhluk B, ke Allah subhanahu wa ta'ala. Buat salah tuh taubat ke Allah dulu. Nah seringkali itu kita fokusnya ke manusia dan makhluk, padahal nanti kita nggak kembali ke mereka. Kita nggak kembali ke mereka, kita kembali ke Allah. Kenapa selama hidup kita fokusnya ke mereka? Yang menentukan nanti kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah fokus ke Allah aja. Adapun manusia nggak selesai-selesai hadirin. Ridho nas qoyatun la tudrak. Ridho manusia itu cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Gitu hadirin. Ada yang memberi semangat, ada yang menjatuhkan. Ada yang membuat kita optimis, ada yang membuat kita pesimis, bahkan buat kita putus asa. Tapi kalau kembali ke Allah tuh enak. Udah sami'na wa ata'na, salah, ghufranaka rabbana. Udah paling enak banget ya. Udah sami'na wa ata'na, khilaf, ghufranaka rabbana. Gitu jemaah. Jadi orang tuh punya harapan terus. Punya harapan. Karena kan
pintu ampunan nggak akan Allah tutup kecuali nyawa sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat, sebagaimana kita bahas dalam bab taubat. Selama itu belum, ya udah perbanyak aja istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ghufranaka rabbana, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi petang jangan lupa baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca pagi ini, lalu baca nanti sore, terus gitu hadirin. Karena kita pasti buat kesalahan. Jadi nyaman gitu loh hadirin sekalian. Nah, ini konsep hidup kita. Sami'na wa ata'na. Kalau ada salah ghufranaka. Makanya diperintahkan baca ayat ini kan setiap malam. Nanti kita baca hadisnya itu. Biar setiap malam tuh kita diingatkan lagi, oh iya saya tuh harus sami'na wa ata'na. Tapi buat salah, ya udah tinggal taubat, selesai. Ingat lagi, oh kita akan kembali kepada Allah. Setiap malam tuh kita diingetin, Anda akan kembali kepada Allah, Anda akan kembali kepada Allah, Anda akan kembali kepada Allah. Oh iya ya. Jadi nggak terbius sama dunia gitu loh hadir. Sehingga kita pikir kita akan hidup selama-lamanya. Enggak. Terus juga misalnya di hari itu kita melakukan kesalahan fatal, kita tidur tuh dengan punya harapan juga. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, ghufranaka rabbana. Jadi luar biasa hadirin ini. Itu nanti insya Allah kita akan bacakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensinya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan esok. Biidznillah, biidznillah, insya Allah. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Terus juga mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, rahmat, berkah kepada ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya. Mohon maaf izin bertanya, jika seseorang kembali tergelincir pada maksiat di bulan haram, bagaimana cara tobatnya ustadz? Mengingat bulan ini dosa dilipat gandakan. Syukran jazakallahu ustadz atas jawabannya. Nah ini penting nih, dosa di bulan ini dilipat gandakan, tapi pahala taubat pun dilipat gandakan, karena taubat adalah amal soleh, dan amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beristighfar dan bertaubat, karena dosa dilipat gandakan, tapi di waktu yang sama istighfar dan taubat pun dilipat gandakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan keluarga dan tim serta seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya untuk lebih konsisten yakin bahwa rahmat dan ampunan Allah sangatlah luas? Karena ingat kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Merasa sangat sedih karena belum bisa menjadi hamba yang beribadah maksimal, belum memiliki hati yang selalu jujur kepada Allah. Terima kasih Ustadz, barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu serangan iblis dan syaitan itu membuat kita pesimis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kalian tuh kefakiran, lalu habis itu ngajak kalian melakukan perbuatan keji. Tapi beda sama Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah selalu menjanjikan ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pegang Al-Baqarah 268. Allah itu selalu menjanjikan ampunan. Separah apapun dosa kita, ayat ini nggak berubah. Ayat ini nggak berubah. Allah senantiasa menjanjikan ampunan dan karunia, yang menjanjikan keputusasaan, yang menjanjikan pesimis, yang menjanjikan kehilangan harapan itu syaitan. Udah, itu yang perlu kita ingat. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi. Hadirin, izin bertanya Ustadz setelah berjuang meninggalkan pekerjaan yang haram dan meninggalkan teman-teman yang kurang baik selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu saya bekerja sambilan saja yang halal dan berdoa sama Allah agar diberikan teman-teman yang soleh dan lingkungan yang soleh. Alhamdulillah saat ini Allah memberikan anak pekerjaan yang insya Allah halal dan didukung orang tua. Qadarullah di pekerjaan tersebut saya harus asrama dan mendapatkan teman-teman asrama dan teman-teman sekamar yang belum menerapkan sunnah, cenderung masih ke dunia. Ana sudah pernah konsultasikan ini kepada guru Ana, beliau mengatakan untuk berinteraksi sepenuhnya saja, namun ternyata sangat sulit diterapkan karena kita tinggal bersama-sama di asrama dari pagi sampai malam, tidur bersama dan makan bersama. Malah Ana yang suka kebawa lalai dan masuk ke obrolan-obrolan, sebenarnya hati Ana mengingkari hal tersebut. Di lain sisi Ana takut ikut dosa karena belum bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan hal ini benar-benar berpengaruh pada keimanan Ana. Ana selalu berusaha berprasangka baik dengan takdir Allah, bahwa Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi masalah ini? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, ya dalam kondisi seperti hari ini harus adalah hal yang harus kita hadapi. Hadirin, hal yang harus kita hadapi. Nah, hadapinya dengan apa? Yang pertama, jaga ibadah malam, itu penting. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Dan apabila orang-orang bodoh dalam arti melakukan sikap yang bodoh itu menyapa dan mengajak bicara, responnya ibadur rahman itu qalu salama, selalu yang baik-baik. Jadi itu kan yang Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat ibadur rahman, di ayat ke-63. Nah, kok bisa sih mereka kok bisa sih ibadur rahman tuh nggak terprovokasi, nggak terbawa? Baca ayat 64-nya, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Mereka itu di waktu malam sujud dan qiyamul lail gitu. Jadi jaga ibadah malam itu penting. Terus yang kedua, awali hari itu dengan zikir pagi. Tentu saja salat subuh ya. Salat subuh qobliyah, zikir pagi itu penting. Terus kita sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada target pribadi gitu loh, ngafalin Quran, ngafalin doa, ngafalin zikir, dengar kajian pakai headset dan seterusnya. Jadi kata Ibnul Qayyim, diri ini kalau kita nggak sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka akan mengerjakan hal yang sia-sia dan dosa. Jadi nggak ada netral dalam hidup, kata sebagian para ulama. Kalau nggak mengerjakan yang baik, kerjain buruk, gitu aja. Tapi kan ada hal yang boleh kalau kan boleh tergantung niatnya, yang halal kan tergantung niatnya. Terus juga coba kita ingat, kalau kita ngerjakan yang halal lalu kita lupa berniat, kita tidak ngejaga sesuai porsinya, nanti larinya ke overdosis deh. Dan overdosis untuk semua hal kan nggak bagus. Allah Ta'ala bisa. Jadi itu. Terus cari orang yang berusaha baik. Kalau nggak ada orang baik, ya coba berusaha baik, yang fitrahnya masih bagus. Coba cari. Terus yang berikutnya, doain mereka. Kadang-kadang kita lupa ngedoain saudara kita. Doain. Semoga doa kita makbul, mereka dapat hidayah, enak, nggak usah ribet-ribet. Jadi udah belum kita mendoakan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, orang-orang yang dicintainya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim kajian beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz ingin bertanya, apakah syaitan mengetahui segala isi hati kita? Kadang saya rasakan jika ada pikiran di dalam hati yang tidak benar, sepertinya nyambung terus percakapannya. Syaitan seperti mendengarkan isi hati kita dan terus menggiringnya. Sementara saya masih sangat fakir ilmu, ini membaca di beberapa ayat di dalam Al-Quran saja. Saya masih fakir ilmu ini membaca di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Hanya Allah saja yang mengetahui segala isi hati. Mohon nasihat-nasihat dari Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam. Syaitan itu bermobilisasi ya, bergerak di dalam diri manusia itu melalui aliran darah, majrad dam. Nah, hadirin Allah muliakan, jadi Nabi katakan inna syaitan yajri minal insan majrad dam kama qala, dalam hadis Muslim. Syaitan itu bergerak di manusia itu melalui aliran darah. Nah, dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa dengan akses seperti itu, syaitan itu bisa mendiagnosa
dan mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Lalu dia akan serang melalui kelemahan-kelemahan kita tersebut. Karena kan inti kita itu kan darah, hadirin. Jantung tuh apa? Pompa darah. Pokoknya semuanya intinya darah. Jadi ketika itu jadi akses masuknya dan akses berjalannya syaitan, itu berarti dia punya kesempatan mengetahui kelemahan-kelemahan kita, dan dia akan serang melalui kelemahan tersebut. Gitu, hadirin. Maka solusinya apa? Solusinya bertahan dengan minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu, hadirin. Solusinya adalah jangan lupa berzikir dan mengingat Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang memberikan waswas ke dalam hati manusia. Jadi hati yang diserang memang. Dan itu surat yang kita hafalkan semua dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting, hadirin. Kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari serangan syaitan kalau kita lalai berzikir, dan mundur kalau kita kuat berzikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam hati manusia. Jadi jangan lupa banyak berzikir. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan memberikan taufik untuk sabar, untuk optimis, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kesembuhan dan yang terbaik. Kita tutup subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.